Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الناس أوصيكم أولا بتقوى الله أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan nikmat, inayah dan taufiknya sehingga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, dunia yang teristimewa di hari akhirat. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita semua mengharapkan syafaat darinya, dan syafaat itu adalah hasil dari salawat yang diucapkan yang tertancap dalam hati, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan malam pertama bulan Ramadan, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam yang hadir dalam hati kita, yang tidak semua manusia bisa memilikinya atau menghadirkan di dalam hatinya. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan bagi siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami tentang kandungan dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Setiap tahun bulan Ramadan datang dalam keadaan sama persis. Baik itu adalah kemuliaannya, baik itu adalah berkahnya, tidak pernah berubah sejak Allah Subhanahu wa taala mengadakannya buat hambanya. Apa yang berubah dan seharusnya berubah adalah kita manusia. Hati kita itulah yang hendaknya berubah dengan bulan Ramadan. Sasaran bulan Ramadan adalah hati kita. Maka yang harus kita persiapkan adalah hati yang merupakan wadah segala kebaikan.
yang merupakan wadah tempat bagi segenap yang bisa membahagiakan, dan itu adalah hati yang mana tidak semua manusia yang mempunyai hati mampu menjadikan hatinya sebagai wadah segala kebaikan. Kita biasa melihat wadah yang ketika menghadap ke atas dalam keadaan bagus dan tidak miring, maka insya Allah segala yang akan sampai kepadanya masuk dan tertampung. Akan tetapi kalau wadah itu baskom misalnya miring, ada ganjalannya, maka sebahagian daripadanya itu akan tumpah, tidak tertampung semuanya. Ada wadah yang seharusnya menghadap ke atas tetapi malah terbalik, dan tidak ada wadah yang tidak akan ada padanya, jatuh padanya sesuatu yang harus ditampungnya. Tetapi kalau wadah itu terbalik, nareko baskom miring, maka mu siaga egana ditaroyangi detona tidak akan tertampung. Apalagi kalau itu sudah terbalik. Inilah yang harus diperhatikan. Seorang ulama memberikan perbandingan perumpamaan ini. Begitulah sebenarnya hati kita sebagai wadah segala bentuk perintah keimanan. Nareko mopangi, nareko miringi, ya saisami weding tatampung. Hanya sebahagian kecil. Apalagi kalau sudah terbalik, dek nagaga miti tapi terpercik kembali. Itulah kata ulama yang memberikan nasihat ini, begitulah hati manusia. Hati itu adalah wadah segala kebaikan, segala yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan sebagai alat untuk bahagia. Tetapi karena hati tidak siap atau tidak menghadap ke atas, maka sekalipun disiram terus-menerus dengan kebaikan, maka tidak akan berpengaruh padanya. Bulan Ramadan, di sanalah Allah Subhanahu wa taala meminta hambanya, siapkan hatimu, luangkan hatimu untuk menerima semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mempunyai keberkahan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan. Hanya ayat ini yang punya berkah, ayat yang lain tidak diperhatikan. Maka kenapa bulan Ramadan datang berulang-ulang? Adalah untuk menampung, sehingga para ulama, apa sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, beliau betul-betul meningkatkan bacaan Al-Quran di luar bulan Ramadan, ditingkatkan dengan penuh semangat, dengan berbagai cara untuk memaksimalkan membacanya, mempelajarinya, dan kemudian berusaha mengamalkannya. Nareko tatutui atiye dek naulet tarimai sininna papangajak na puang Allah Subhanahu wa taala rilalenna korangi.
Al-Quran datang dengan memberikan hidayah tersendiri. Dan yang paling menjadi perhatian besar adalah ketika kita sudah belajar Al-Quran. Dipahamanan, disemanan, bahkan semua dalil-dalil tentang kebaikan. Sesuatu kebaikan itu tetapi biasa dek naletu atie untuk melakukannya sebagaimana mestinya. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa demikian? Ternyata kembali hati itu, hati yang bisa sempurna menangkap atau menerima semua curahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang bersih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin bisa menembus dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka jadikanlah hati itu bercahaya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya, maka tidak ada yang terlepas dan tidak ada yang ketinggalan daripada amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan sebuah doa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, kami memohon meminta kepadamu kecintaanmu. Ulama mengatakan permintaan ini didahului oleh kesungguhan untuk mendapatkannya. Padioloi elok kona puji puang Allah Ta'ala pekoga lebih dioloi puji ki alena. Bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala? Cintai perintahnya, cintai larangannya. Mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala berarti mengamalkan perintahnya. Mencintai larangannya berarti meninggalkannya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita raih di dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kita ambil pembahasan adalah la'allakum tattaqun. Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran mengatakan la'allakum tattaqun, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah merasa khawatir dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendahulukan larangan sebelum perintah. Takut dan khawatir akan larangan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika larangan itu yang kita telah kerjakan, maka tertutup kemungkinan diterimanya kebaikan atau amal saleh yang kita lakukan. Maka mendahulukan meninggalkan larangan daripada melakukan perintah. Yang kedua, bahwa puasa yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan bukan untuk melemahkan fisik kita. Itu yang harus diperhatikan. Bukan untuk melemahkan fisik kita, sehingga bukan alasan kenapa kamu loyo saya puasa. Bukan. Kenapa kamu tidak bersemangat karena saya puasa? Kenapa mengantuk terus karena saya puasa? Bukan. Karena puasa itu adalah untuk melemahkan syahwat, bukan melemahkan fisik. Apa tandanya, apa buktinya? Nabi SAW dengan sahabatnya berperangnya itu di bulan Ramadan. Berperang itu dalam keadaan puasa.
dan tidak ada satupun di antara sahabat yang meminta izin, saya loyo, saya puasa dan seterusnya. Tetapi yang ada adalah puasa memang bukan untuk melemahkan fisik kita, membuat kita malas, tetapi seharusnya membuat kita semakin bersemangat. Yang mau atau yang diperintahkan untuk kita lemahkan adalah syahwat atau hawa nafsu kita. Kenapa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Karena hawa nafsu itulah yang mengantarkan kita melakukan kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketakwaannya akan menghasilkan segala urusannya itu ada jalan keluar. Segala urusannya pasti ada kemudahan. Segala urusannya akan menghasilkan pahala yang besar. Dan itulah yang membuat para sahabat bersemangat. Bersemangat dengan bulan Ramadan. Depa na dirampia magaro amala dipugau eri lalenna bulan Ramadan dengan janji dan jaminan bahwa dilipat gandakan pahalanya. Baru saja disampaikan kepadanya, ini adalah perintah Allah demi untuk mendapatkan kasih sayangnya, cintanya. Maka itu yang membuat mereka bersemangat. Datanglah orang-orang kemudian, termasuklah mungkin kita saat ini, yang semuanya seolah-olah kita memberikan atau melakukan perintah agama, seolah-olah itu adalah jasa yang kita menanti dari Allah untuk dibalasnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya kemuliaan. Salat malamnya itu adalah kemuliaan. Kemuliaan seseorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, izzal mukmin atau kemuliaan seseorang beriman itu ditandai dengan salat malamnya. Maka banyak orang yang menginginkan kemuliaan dari Al-Quran, tetapi tidak mengikuti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan modal utama untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama tercinta ini. Bukan harta, bukan jabatan, bukan yang lainnya, tetapi adalah dengan Al-Quran dan dengan salat malam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bangun untuk apa? Menghidupkan atau menegakkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama, seorang ulama pernah ditanya, apa yang ada dalam pikiran Pak Kiai? Dia hanya menjawab, tidak ada pikiran saya kecuali hanya satu. Ketika pagi, ketika siang, saya akan insya Allah menggoncang, membalikkan bumi, membalikkan tanah. Tetapi ketika malam saya akan sibuk untuk mengetuk pintu langit. Apa maknanya atau apa artinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan modal ini hanya dengan Al-Quran, hanya dengan salat malam. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun di tengah malam akan memperkokoh, memperkuat jiwamu, semangatmu, sehingga tidak cengeng dan tidak begitu baperan. Napai terlalu caritai madodoni
tersinggung nih, sudah terbawa perasaan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan hidayah di dalam hati seseorang, dalam prinsipnya cedekmu aku telu 10 telu kurang mufa 30 bahkan semua orang akan membicarakan kekurangan saya, itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menutupinya sehingga tidak ada persoalan. Dari mana? Hasilnya adalah dari puasa. Kita kembali bertanya, maka to sidi na tahu-tahu tahu lolongan ngulen ramalama puasa mutu tahu apa yang ada atau perubahan apa yang ada dalam diri kita. Ucapan-ucapan kita bagaimana? Sikap dan tindakan kita kepada sesama muslim bagaimana? Padahal dalam Islam sudah dijelaskan bagaimana sikap seorang muslim kepada seorang muslim yang lain, bagaimana seorang muslim kepada non-muslim di saat perang atau di saat aman. Semuanya sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itulah seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua. Kami tidak akan menyentuh tentang bagaimana lagi motivasi-motivasi tentang bulan Ramadan, karena sekali lagi setiap tahun bulan Ramadan itu materinya sama, kurikulumnya tidak berubah, tidak berganti menteri pendidikan sehingga berubah kurikulum, tidak, tetap dari awal sampai akhir mengulang dan mengulang agar supaya hati ini menjadi hati yang cemerlang, hati yang bersih dan melahirkan bukan menghargai dan menghormati diri kita, tapi adalah menghormati dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kejatuhan agama, dipandang entengnya agama oleh pihak lain adalah dari umatnya. Umatnya yang begitu bersemangat mengatakan kami muslim, tetapi ketika berhadapan dengan aturan-aturan yang seharusnya dijaga dan dipertahankan, mereka lalaikan dan mereka kebelakangkan. Nah, itu yang pertama tadi adalah puasa itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan yang kedua adalah puasa itu tujuannya bukan untuk melemahkan fisik kita, tapi adalah untuk melemahkan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mudah untuk terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mempunyai komitmen loyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul-Nya dan kepada orang beriman. Dek naka cuy-cuy, dek naka ita-ita, dek na iya na pugau tawe, apalagi kalau yang dilakukan atau perbuatan itu adalah perbuatan non-muslim, maka dia tidak mengikutinya. Kenapa? Sudah ada batasan lakum dinukum waliyadin. Hebat dan heboh. Kelihatan apa yang menjadi propaganda orang-orang atau di luar Islam. Bagaimana menghormati nabinya sudah ditanyakan oleh para sahabat. Permintaan sahabat magai kemakebute cara yang sama karena orang Yahudi Nasrani punya acara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan acara atau hari rayanya umat Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, selainnya tidak ada. Tidak ada hari-hari besar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dicontohkannya atau diperintahkannya. Yang ada adalah
komitmen ketika puasa itu masuk ke dalam hati kita, maka hanya satu, kenapa saya melakukannya? Magai ko pugau i. Magai dek ko pugau kina pugau tawe. Satu, jawabannya adalah karena saya ingin Allah mencintai dan merahmati, dan tidak mungkin Allah cinta dan merahmati kalau kita melakukan apa yang tidak diperintahkannya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada segala amal-amal. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Tunjukkan kepada kami segala amal-amal yang bisa mendekatkan kami kepada kecintaan-Mu. Maka bimbinglah kami untuk melakukan semuanya. InsyaAllah kita akan berupaya bagaimana setiap tahunnya kita bisa meningkat. Ada yang ingin kami kembalikan, tempat ini adalah saksi mulai dari tahun 80-an. Itu di dalam di tempat kita ini, bacaan salat malam itu 1 juz atau bahkan pernah 2 juz per malam. Mudah-mudahan bisa kita kembalikan. Tidak ada kita rindukan sebenarnya hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kapan lagi waktunya? Di luar bulan Ramadan mungkin tidak ada kesempatan untuk salat berlama-lama dengan bacaan Al-Quran yang panjang sehingga kita bisa khatam dalam 1 bulan. Kenapa? Ternyata salah satu di antara jamaah yang pernah kami tanya, ketika beliau adalah sudah menjadi sepuh, sudah orang tua. Saya tanya, ketika beliau datang dan salat 2 jam, 2 jam lebih karena 2 juz, bagaimana perasaan kita? Apakah kita tidak merasa capek? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena saya tidak pernah atau jarang saya bisa selesaikan 1 juz 1 hari kalau saya baca sendiri. Ini saya sudah selesaikan, ikuti bacaan 1 juz 1 malam, dan juga itu dipakai dalam waktu salat. Nah, dan alhamdulillah itu yang ternyata menjadi penyemangat baginya, sehingga banyak orang yang muda itu dikalahkan oleh orang yang tua. Pernah kami juga sampaikan, ada seorang yang pernah penghafal Al-Quran yang sudah merasa hebat sehingga dipanggil oleh gurunya, ayo kita ke masjid sana, kita sholat di sana. Ternyata di sana itu beberapa juz dibaca, 1 juz dibaca dalam 1 rakaat. Maka si penghafal ini dia ikuti, di sampingnya ada orang tua. Begitu dia bersemangat selesai, dia bertanya, kenapa Bapak dari tadi saya perhatikan tidak ada kelihatan merubah cara berdiri, begitu pula kalau sujud ataupun duduk tidak pernah kelihatan ada rasa capeknya. Dia bilang, saya ini sudah tua, tapi saya berdiri, saya mengikuti ini bukan karena mengandalkan fisik saya, tapi mengandalkan iman dan keyakinan saya. Wah, kalau nanti seperti ini baru Allah cinta saya, maka saya akan usahakan. Saya pastikan insya Allah saya bisa. Kalau memang baru seperti ini baru Allah mau mencintai saya. Maka itu yang membuat saya tidak merasa capek. Sementara Ananda, dia bilang sementara Ananda kenapa capek? Karena mengandalkan fisiknya, menganggap masih muda dan seterusnya. Padahal rasa capek itu juga dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan semangat kita. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua.
bulan Ramadan sekali lagi tidak ada perubahan, baik itu adalah kurikulumnya, baik itu adalah materinya, itu tetap sama. Yang perlu berubah adalah sikap kita sesuai dengan keinginan materi-materi yang ada di dalam apa yang kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita ulang-ulangi, la haula wala quwata illa billah. Banyak orang yang bersemangat, punya keinginan untuk bersama dengan kita, membersamai kita di dalam majlis atau dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi banyak hal yang membuat mereka tidak bisa atau tidak mampu melakukan apa yang ada dalam hatinya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hatinya. Dan seterusnya, terakhir kami pesankan buat diri kami dan buat para jamaah sekalian, jaga amal saleh kita, jagalah amal-amal kebaikan kita, jauh lebih perhatian terhadap amal-amal kebaikan kita dibanding daripada perhatian kita terhadap fisik dan diri kita. Kenapa? Seorang ulama mengatakan, hafiz ala hasanatika, jaga baik-baik kebaikanmu. Itu lebih daripada menjaga anfasika, menjaga dirimu atau fisikmu. Inna anfasaka, karena sesungguhnya jiwamu itu rahilun, akan berubah. Yang kuat akan menjadi lemah, bahkan yang hidup bisa jadi mati. Wa hasanatuka baqiyatun, dan kebaikanmu itu akan tetap, akan kekal. Engkau sudah mati, engkau sudah kembali, jasadmu kembali ke tanah, tapi kebaikanmu akan terus dan akan kekal buat selama-lamanya. Maka mari kita menjaga amalan-amalan kebaikan kita, jangan berkurang dan bahkan kita senantiasa menambahnya. InsyaAllah Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita semua. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka kami akan mudahkan jalannya. Maka itulah harapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan buat kita untuk mengamalkan segala perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya, karena itulah maksud daripada takwa yang diperintahkan untuk kita dapatkan dengan modal puasa. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.